Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Tidak banyak yang tahu penyebab kutil ternyata adalah salah satu jenis virus yang menular. Meskipun umumnya tidak berbahaya, namun kondisi ini dapat menyebar apabila tidak segera ditangani. Agar penanganan kutil yang dilakukan dapat berjalan efektif, kamu perlu melakukannya sesuai dengan jenis yang dialaminya. Terdapat 4 jenis kutil yang umum terjadi dan semuanya memiliki gejala serta cirinya masing-masing. Lalu benarkah kutil menular, sobat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah penyebab kutil yang tak boleh disepelekan, ternyata bisa menular versi dari Magenta Health. Penyebab kutil ternyata bukan hal yang bisa dianggap remeh begitu saja. Kutil dapat muncul di mana saja di bagian tubuh kita. Kutil bisa terlihat seperti lepuh padat atau kembang kol kecil. Penyebab kutil bahkan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kutil telah menjangkiti manusia selama ribuan tahun. Mereka telah ditemukan pada mumi berusia 3000 tahun dan ditemukan oleh Shakespeare. Meskipun umumnya kutil tidak berbahaya, kutil bisa merusak penampilan, menyakitkan, bahkan menular, sobat. Penyebab kutil berasal dari virus yang menginfeksi lapisan atas kutil. Virus kutil menular dan dapat menyebar melalui kontak dengan kutil atau sesuatu yang menyentuh dengan kutil. Penyebab kutil memicu pertumbuhan sel ekstra yang membuat lapisan luar kulit tebal dan keras. Meskipun kutil dapat tumbuh di mana saja di kulit, seseorang cenderung mendapatkan kutil di tangan ataupun kaki. Mengetahui penyebab kutil bisa menjadi langkah pencegahan tumbuhnya kutil di kulitmu. Karena disebabkan oleh virus, penyebab kutil tak boleh diremehkan begitu saja. Berikut penjelasannya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Ada 5 jenis kutil utama. Setiap jenis muncul pada bagian tubuh yang berbeda-beda dan memiliki penampilan yang berbeda. Kutil biasa. Kutil biasa, sobat, tumbuh di jari tangan dan kaki, tetapi dapat muncul di tempat lain. Mereka memiliki penampilan kasar dan atasan bulat. Kutil yang umumnya lebih kelabu daripada kulit di sekitarnya. Kutil plantar. Kutil plantar tumbuh di telapak kaki, tidak seperti kutil lainnya. Kutil plantar tumbuh di dalam kulit. Kamu dapat mengetahui apakah kamu memiliki kutil plantar jika melihat apa yang tampak seperti lubang kecil di bagian bawah kaki yang dikelilingi oleh kulit yang mengeras. Kutil plantar dapat membuat berjalan tidak nyaman. Kutil datar. Kutil datar atau rata biasanya tumbuh di wajah, paha, atau lengan. Mereka kecil dan tidak segera terlihat. Kutil datar memiliki bagian atas yang rata, seolah-olah telah dikupas. Mereka bisa berwarna merah muda, kecoklatan, atau agak kuning. Kutil filiform. Kutil filiform tumbuh di sekitar mulut atau hidung dan terkadang di leher atau di bawah dagu. Mereka kecil dan berbentuk seperti lipatan kecil atau tak kulit. Kutil filiform memiliki warna yang sama dengan kulit kita. Kutil periungual. Kutil periungual tumbuh di bawah dan di sekitar kuku kaki dan kuku jari. Mereka bisa menyakitkan dan mempengaruhi pertumbuhan kuku. HPV memiliki lebih dari 150 jenis virus dan tidak semua dapat menyebabkan munculnya kutil. Jika tubuh diserang oleh HPV yang dapat menyebabkan kutil, maka akan terjadi pertumbuhan keratin terlebih dahulu. Keratin adalah sejenis protein yang keras dan terletak di permukaan kulit paling atas. Dari beberapa jenis HPV yang dapat menyebabkan kutil, masing-masing akan menimbulkan jenis kutil yang berbeda.
Virus ini sangat mudah menyebar sobat, sehingga kamu dapat tertular meski hanya bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, virus ini juga akan dengan mudah masuk ke tubuh saat seseorang mengalami luka. Sehingga tidak heran ya, kondisi ini kerap terjadi pada anak-anak. Kutil juga kerap muncul pada orang yang rutin bercukur. Tidak hanya dapat ditularkan ke orang lain, kutil juga dapat menyebar dari satu area tubuh ke area yang lain. Jika kamu melakukan kontak dengan orang yang mengalami infeksi ini, kutil biasanya tidak akan langsung muncul. Umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan hingga kutil tumbuh cukup besar hingga dapat terlihat. Faktor pemicu kutil. Virus HPV menyebabkan pertumbuhan keratin yang berlebihan dan cepat, yang merupakan protein keras di lapisan atas kulit. Strain HPV yang berbeda menyebabkan kutil yang berbeda. Virus penyebab kutil dapat ditularkan melalui kontak kulit ke kulit yang dekat dan melalui kontak dengan handuk ataupun sepatu. Virus dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui menggaruk atau menggigit kutil, mengisap jari, menggigit kuku jika ada kutil di sekitar kuku, mencukur wajah ataupun kaki. Memiliki kulit yang basah atau rusak dan bersentuhan dengan permukaan kasar meningkatkan risiko infeksi yang tinggi. Sebagai contoh, seseorang dengan goresan atau luka di telapak kakinya lebih mungkin mengembangkan virus di tempat umum. Risiko terkena kutil dari orang lain cukup rendah, tetapi dapat ditularkan, terutama jika orang tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ini termasuk orang dengan HIV atau AIDS dan mereka yang menggunakan imunosupresan setelah transplantasi. Siapapun yang pernah melakukan kontak kulit ke kulit berisiko mengalami infeksi HPV. Faktor lain yang dapat membuat seseorang berisiko lebih tinggi untuk infeksi HPV termasuk peningkatan jumlah pasangan seksual, hubungan seks vaginal, oral atau anal tanpa kondom. Sistem kekebalan yang melemah, memiliki pasangan seksual yang memiliki HPV. Cara mencegah munculnya kutil. Sobat, virus yang menyebabkan kutil atau lebih dikenal dengan human papillomavirus dapat menular dengan mudah dari orang ke orang dan ditemukan di mana-mana. Karena alasan inilah akan sulit untuk mencegah kutil sepenuhnya. Dengan mengambil beberapa tindakan pencegahan, kamu dapat mengurangi risiko terkena kutil. Untuk mengurangi kutil, kamu ingin memastikan semua orang di rumah mengikuti tindakan pencegahan yang disarankan oleh dokter kulit berikut ini. Hindari menyentuh kutil seseorang karena HPV menular. Hal ini dapat memudahkan virus untuk masuk ke dalam tubuhmu melalui luka ataupun goresan yang dapat menyebabkan kutil. Pastikan semua orang di rumah memiliki handuk kecil, pisau cukur, gunting kuku, kaos kaki, dan barang-barang pribadi lainnya. Jika seseorang di rumahmu memiliki kutil ini, membantu mencegah virus yang menyebabkan kutil menyebar dari satu orang ke orang lain. Bersihkan dan segera tutup luka yang terbuka. HPV ada di mana-mana. Jika kamu menyentuh sesuatu yang terkontaminasi oleh HPV, lebih mudah bagi virus untuk masuk ke dalam tubuhmu melalui luka atau goresan yang dapat menyebabkan kutil. Cuci tanganmu sesering mungkin karena HPV sangat umum terjadi. Kebiasaan ini dapat membantu kamu untuk menghilangkan virus dari kulitmu. Cegah kulit kering dan pecah-pecah. Ketika kulit retak dan kering, HPV akan lebih mudah masuk melalui celah di kulitmu dan dapat menyebabkan kutil. Hentikan kebiasaan menggigit kuku dan mengunyah kutikula. Ketika kamu menggigit kuku atau kutikula, efeknya dapat menyebabkan luka dan robekan pada kulit yang terlalu kecil untuk dilihat. Bukaan ini memudahkan HPV untuk masuk ke dalam tubuhmu ya. Kenakan sandal jepit saat berada di ruang ganti, area kolam renang, dan shower umum. HPV tumbuh subur di daerah yang hangat dan juga lembab. Pastikan anak-anakmu mendapatkan vaksin HPV sejak dini. Vaksin ini membantu melindungi terhadap kutil kelamin dan berbagai kanker yang dapat berkembang di daerah genital. Obati hiperhidrosis.
Ini adalah kondisi medis yang menyebabkan orang berkeringat berlebihan. Orang yang memiliki hiperhidrosis sering berkeringat ketika orang lain merasa nyaman dan bahkan dingin. Ketika orang sekitar sering berkeringat, kulit mereka menjadi lembab dan lembut. Memiliki kulit lembab dan lembut dapat meningkatkan risiko terkena infeksi HPV yang dapat menyebabkan kutil pada tubuhmu. Nah, itulah tadi penyebab kutil yang tak boleh disepelekan, ternyata bisa menular. Bagaimana sobat? Sudah paham sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.